Apa kabar? Baik. Kurang semangat. Sekali lagi. Apa kabar? Baik. Saya biasa di Indonesia dengarnya luar biasa. Di Malaysia dengarnya baik, ya kan? Tapi nggak apa-apa. Dimanapun berada, yang penting kita semua adalah keluarga dari internasional. Sebelum saya perkenalkan diri terlebih dahulu, saya lihat tadi ada ibu pantun ini, ibu. Saya pun mau pantun juga. Kalau bukan karena cinta, bagaimana merubah puisi? Kalau bukan riway cinta dan peduli kita, bagaimana kita bisa berkumpul di sini? Kita ini negara serumpun, Bapak Ibu. Malaysia, Indonesia, Singapura sama saja. Saya keluar negeri datang ke Malaysia seperti dalam negeri. Makanannya sama, Bapak Ibu. Oke. Izinkan saya perkenalkan diri, nama saya Charles Lucas Wijaya. Saya asal dari Kota Batam, Indonesia. Tapi kenapa bisa datang ke sini nanti saya ceritain. Tapi sebelum masuk kepada kenapa dan mengapa, terlebih dahulu kita ngucapin terima kasih kepada testimoni pertama kita, Ibu apa ya? Saya lupa namanya, Ibu Norsia. Ya, kita beri aplaus meriah untuk Ibu. Oke nggak sharingnya Bapak Ibu tadi? Benar kok, Bu. Kalau orang kita tawarkan bisnis kesehatan dan juga bisnis dapat uang, dia tak mau yang rugi itu atau dia? Nah, kita harus punya mindset yang begitu. Bukan begitu dia tak mau, kita menganggap riway tak bisa. Yang tak mau dia rugi. Jikalau dia mau dia dapat sehat, siapa yang untung? Jikalau dia mau dan dia dapat uang, siapa yang untung? Dia juga. Betul nggak Bapak Ibu? Itu satu, ya kan? Nah, akhirnya Ibu menerima tawaran itu. Ibu senang nggak hari ini? Begitu dicek sama dokter, dokter pun tanya Ibu, kok bisa umur sel 30 tahun? Begitu juga Bapak tadi. Dari umur 64 itu kayak umur 74. Justru terbalik 74-nya kayak 64. Betul nggak? Kepala kampung katanya. Iya kan? Saya yakin kalau kepala kampung pasti banyak yang kenal. Oleh karena itu pasti banyak yang tanya, Bapak kok semakin sehat, semakin muda. Saya juga begitu Bapak Ibu. Saya kasih lihat foto saya. Oke, adik bantu. Saya kasih lihat foto saya. Paspor saya baru selesai tanggal 20 kemarin. Baru selesai. Paspor di stem sampai diingatkan sama imigrasi Singapura, kalau kamu masuk lagi saya tak kasih masuk katanya. Karena sudah habis. Sebulan 3 kali saya datang ke Malaysia. Belum lagi ke Singapura, belum lagi keluar negara lain. Habis nggak kira-kira? Mau nggak mau, saya tanggal 20 foto dari tanggal kita LTS tanggal berapa itu? 11 ya. Sampai sekarang saya belum pulang Batam. Anak saya 15 bulan sama 4 bulan pulang-pulang panggil saya Paci. Saya belum pulang Batam sampai sekarang. Paspor mati, foto di Batam sebentar langsung foto langsung pergi lagi Bapak Ibu. Begitu saya pergi, paspor nggak ambil, saya kirim langsung sampai. Paspor saya baru siap. Bapak Ibu lihat foto saya ini. Mungkin lebih parah tadi dari Bapak loh Pak. Ya, oke, sebentar, saya coba. Ya. Oke, ini foto saya. Saya masuk Riway tahun 2017. Nama saya Charles Lucas Wijaya, itu ya. Lihat foto di atas kayak apa? Kayak orang narapidana nggak Bapak Ibu? Betul? 2017 saya masuk Riway, paspor saya masih pakai kan? Sampai 2019, betul Bapak Ibu? Habis itu saya sudah berjalan di Riway sampai tahun 2023, hari ini berarti lebih kurang mau 6 tahun bulan Mei ini. Oke, ini masih di Riway. Ini di perjalanan di Riway, Bapak Ibu. Ini paspor baru mati nih kemarin. Ya, ini yang terbaru. Oke, ada beda nggak Bapak Ibu lihat 3 foto ini? Jauh nggak beda? Ini paspor saya baru keluar loh, 20 Februari. Langsung saya 21 semalam saya di KL. Bapak itu Pak Stek dikecilkan jauh kan? Beda nggak Bapak Ibu? Beda. Inilah buktinya saya dapat apa? Muda. Saya dapat sehat. Saya tidak ada sakit Bapak Ibu.
Cuman muka begini, tapi sekarang begini oke nggak Bapak Ibu? Oke nggak? Oke. Ini berkat siapa? Berkat Riway. Saya masuk ke Riway, mungkin Bapak Ibu ada yang sebagian sudah mendengar cerita saya. Saya mami tidak cerita itu Bapak Ibu. Tapi saya kasih tahu, saya masuk Riway itu nggak mau. Pak Effendi itu adik sekolah saya. Dia jalankan Riway, saya bilang dia gila jual obat. Beliau adalah agen distributor itu untuk handphone Oppo sama GMT Ekspedisi. 2013 bangkrut, 2017 pulang ke Batam, utang orang lebih kurang 2 juta ringgit Malaysia, tak berani pulang. Sampai 3 tahun tak berani pulang Batam. Begitu pulang ke Batam nengok Pak Effendi bawa mobil Rolls Royce. Saya masih tak percaya, memang tak percaya kita. Nggak mungkin lah. Kita masih nggak beranggapan gitu. Tapi istri saya yang mendorong saya, pergilah. Pak Effendi ajak kamu minum kopi, pergi dengar. Saya bilang nanti ke sana, dia pasti bilang sama saya, obat ini yang mati makan bisa hidup, yang lumpuh bisa jalan, yang buta bisa melihat, yang tuli bisa dengar. Betul Bapak Ibu? Orang jual obat. Saya nggak mau. Tapi istri saya dorong terus, pergilah katanya. Jangan nggak pergi. Saya sudah bangkrut minus Bapak Ibu, sempat di penjara. Muka penjara kan. Benar, ini paspor baru keluar dari penjara, saya foto punya. Saya masuk jail 2013 September sampai 2014 itu Februari, before Chinese New Year. Ini paspor baru bikin kan, betul? Nah ini paspornya orang jail kan. Terus istri 2017 istri suruh saya dengar Pak Effendi sharing. Saya bilang dia jual obat. Ada satu kata istri yang membuat saya datang. Tahu kenapa? Pergilah. Jangan tak ada duit sombong. Yang ngajak kamu minum kopi itu yang pakai mobil. Terus kamu tak ada duit tapi banyak nggak orang begitu? Betul? Di luar sana, di sini nggak ada. Masa saya di luar sana? Banyak yang begitu Bapak Ibu. Orang itu punya niat ingin membagikan sesuatu, tapi dianggap dia memperkaya diri. Begitu juga saya. Tak mau pergi, tak ada duit, sombong, panas saya Bapak Ibu. Pergi saya. Gara-gara pergi hari ini jadi begini, oke? Ini perjalanan saya di Riway. Bapak Ibu mau tahu kenapa saya terdampar ke Malaysia? Saya buka jaringan di Jakarta, di Batam saya nggak banyak utang waktu itu, tapi sekarang saya lagi fokus di Batam. Kenapa? Karena teman-teman yang karena COVID usahanya mulai goyang, mulai jatuh, melihat saya bangkit, dia mulai bertanya, betul tak Riway ini? Saya bilang betul tak betul, nengok inilah. Betul? Mulai percaya, mulai tanya, mulai saya sharing. Saya nggak pernah punya jaringan di Batam. Baru 2022 akhir ini saya dapat jaringan di Batam. Dan dari jaringan itu saya sampailah ke Malaysia. Batam Malaysia kan dekat Bapak Ibu, betul? Nah, di situ saya mulailah buka ke Malaysia. Saya 2019 2020 saya di South Korea. Bahasa Korea saja saya tak pandai. Tapi saya bisa buka kok Korea. Ada satu orang Korea buka restoran di Jakarta. Kenal sama saya punya downline, kasih makan 2 botol, orang kena diabetes, tahu? Orang diabetes kalau laki-laki kenapa Bapak Ibu? Mandi pucuk. Barang tak bisa terbang. Ya kan? Akhirnya minum bagus. Tanya mau lagi. Dari situ saya buka Korea. Dari buka Korea itu saya pergi Korea, dia tukang penerjemah. Bahasa tak sambung saja bisa. Saya ngomong panjang dia terjemah pendek, saya ngomong pendek dia terjemah panjang. Saya bilang sama teman saya, kok ngomong panjang kok dia bilang pendek. Saya bilang pendek dia kok terserah ngomong panjang atau pendek. Yang penting kok bahasa saya di Malaysia sambung tak ini Bapak Ibu? Kalau sambung ada peluang nggak Bapak Ibu? Saya orang Indonesia Bapak Ibu. Oke, saya next Bapak Ibu. Next, ini foto saya juga ya. Oke, next. Oke, kenapa saya buka Malaysia? 2022 saat COVID sudah habis, bos Mr. Lim datang ke Batam. Ada Pak Effendi, kami di rumahnya di Batam besar Bapak Ibu. Terus sharing, dia memberikan sebuah gambaran, yaitu apa? Memberikan gambaran itu apa ya? Ya, memberikan satu contoh bahwa
untuk semua networking itu besarnya itu di mana? Malaysia. Betul? Betul. Omsetnya paling besar pun Malaysia, bukan Indonesia, Bapak Ibu. Indonesia orangnya banyak, tapi jual networkingnya produknya murah-murah. Dari situ dia menyarankan kami untuk buka market di Malaysia. Kenapa dia suruh kami buka market di Malaysia? Karena cutting kami orang Indonesia, terutama dari Kepulauan Riau, yaitu Batam, Tanjung Pinang sama Malaysia, sama Tanjung Balai. Kami ini selain Indonesia bisa, Mandarin pun kami bisa. Ya, betul. Hokkien, Teochew kami pun bisa. English pun little I can lah. India tidak ada, bisa juga. Berarti cutting kami oke nggak Pak Ibu? Bos bilang sama kami, coba datang ke Malaysia, buka market di Malaysia. Saya dari dulu sudah kasih tahu ke tim saya, kalian punya teman nggak yang ada di Malaysia? Kenapa? Karena saya pengalaman buka Korea, berarti saya punya pengalaman untuk buka Malaysia. Cuman tak ketemu orang, karena saya mainnya di Bali, Jakarta, yang tak ada teman Malaysia. Tapi Batam ada nggak Bapak Ibu? Dari situlah saya dapat Malaysia. Nah, Bapak Ibu lihat, makan malam sama bos, ini ada JM Indonesia, Pak Doan, terus sampai jam 1 lewat di rumah bos di Batam. Ini kami makan jam 1 lewat, bos buka bajunya, terjun ke kolam jam 1 malam. Jam 1 malam loh, subuh lah tuh. Terjun kami ke dalam ini, mau tak mau lah, bos terjun, masa kita tak terjun? Betul nggak? Bos mau tes kita ini setia nggak sama dia. Buka tali pinggang, dompet lupa buka, terjun tak? Jam 2 subuh balik ke rumah, bini tanya kenapa kau balik basah-basah. Inilah cerita saya datang Malaysia. Next, karena saya ingat bos punya masukan untuk buka Malaysia. Next, teman-teman Bapak Ibu, ini foto ada Pak Terjulian. Teman-teman yang lain sudah beli 5 BMW di Malaysia. Pak Tan tahu ya? Ya. Ada 5 BMW teman-teman kami dari Liwei Pegasus yang beli di Malaysia. Mau buka market Malaysia. Karena apa kata bos? Apa yang dibuat perusahaan ikut saja lah. Betul nggak? Betul. Apa yang dibuat oleh bos dan perusahaan ikut saja. Ya. Ya. Ya kan? Ya. Ikut sudah benar. Karena ikut orang mau sukses ikut siapa? Orang sukses. Orang sukses ya. Mau negatif ikut siapa? Yang negatif lah. Ya. Saya orang negatif. Begitu masuk ke lingkungan positif, saya sekarang positif. Betul saya ngomong. Apapun yang terjadi dari sisi positif saya masuk. Nah, kenapa saya datang ke Malaysia? Ini pun gara-gara Facebook. Saya tengok Pak Tan itu tiap kali post Facebook foto-foto ini. Saya cari tahu kenapa Indonesia punya Melayu, punya putra daerah, putri daerah, jalannya Liwei berkembang. Tapi kok di Malaysia sudah berapa tahun? 14 mau 15 tahun Bukit Mantajam pertama kali buka. Betul Bapak Ibu? Betul? Betul. Sekarang saya lama sih betul gitu. Kenapa Melayu tidak berkembang? Saya lihat next, cuma satu orang saja, Pak Tan. Saya tengok dia di Facebook. Rupanya Pak Tan pandai bahasa Melayu. Pantas dia punya tim banyak Melayu. Saya cari tahu kenapa tak ada yang lain. Pegasus banyak nggak di Malaysia? Paling banyak. Tapi kenapa Pak Tan yang paling menonjol? Pertama memang dia punya tanggung jawab. Oke, kita beri aplaus. Dia bangun tim itu luar biasa. Nah ini tim 36 pun luar biasa, Pak Eniso. Saya sepanggung sama dia kemarin di leadership dari sini. Dari sini saya lihat kayaknya masalahnya di bahasa. Bahasa saya sambung nggak Bapak Ibu? Sambung. Kira-kira kalau ke sini ada peluang nggak? Ada. Hati-hati Bapak Ibu. Next. Ini yang saya tengok dari Pak Tan. Dia mulai bangun. Nah, saya bulan Agustus, bulan September, saya bawa tim saya naik cruise. Nah, ini cerita saya masuk ke Malaysia. Saya bawa naik cruise Royal Caribbean. Turunnya di Penang.
Ada satu bapak, tim di pandan saya, dia adalah dulu mekanik dari Modena. 17 tahun kerja di Malaysia, Modena. Terus dia punya bos, orang kita, Sungai Petani. 60 tahun lebih lah bos itu. Punya pabrik motorcycle battery di Sungai Petani. Nama company-nya Roda Prestasi. Kami datanglah ke kapal pesiar, turun di Penang. Teman saya bawa satu botol produk. Kenapa? Untuk mau kasihkan ke mantan bosnya. Mantan bosnya itu di Facebook ngomong dia, kau dulu mekanik, katanya. Kok sekarang pakai begini, gitu ya? Berarti gara-gara pakai begini, orang bertanya nggak Bapak Ibu? Ya. Berarti penting nggak pakai baju begini? Penting. Makanya Bos Liwe, Mr. Lim, education kita pakai baju begini, supaya orang bertanya sama kita, kamu bisnis apa? Kalau bertanya ada peluang nggak Bapak Ibu? Ya. Itulah maksud daripada baju begini. Dia tanya, dia jawab lah. 10 tahun tak pernah jumpa di Facebook. Bawa sebotol datang ke Penang, pas pula bosnya jantung. Minum sebotol bagus. Ini saksi hidup. Saya masih utang Pak Tan Ciulin satu botol lupa. Setelah minum satu botol habis, enggak minta lagi. Pikir siapa nih? Pikir Pak Tan boleh bantu tak? Aku pikir dia Ipo. Boleh tanya. Mau kirim satu botol untuk teman saya. Betul-betul kasihlah alamat. Ada nanti aku kasih nama impornya. Dikirim sebotol. Minum bagus lagi. Jantung terasa, semua terasa lah. Bagus katanya. Datanglah kami, kalau bagus datanglah. Naik pesawat, closing, ambillah sepaket. Kami bawa dia ke Bangkok ya. Dia bawa, dia punya partner company orang Chinese, orang Sungai Petani. Punya restoran di Malaysia, punya suka restoran di Sungai Petani. Pernah dengar Bapak Ibu? Ada 4-5 restoran, masih muda. Umur sekarang paling 38, 39. Saya ngomong puntir, Riwe dia ketawa. Dia ketawa kenapa? Karena dia umur 22 tahun sudah kenal company ini. Ini company dekat rumah saya. Kau salah tak datang ke sini, Ren? Saya kan, kamu tahu company ini, tapi kamu paham tak company ini? Tahu dengan kenal sama tak Bapak Ibu? Saya tahu Pak Tan Ciulin, tapi saya tak kenal. Tapi saya tahu dan kenal lebih betul tak Bapak Ibu? Begitu saya kasih tengok semuanya, wih, ada peluang katanya. Kawan aku pun nengok bagus kan, bawa ke Bangkok, lihat pulang join One Star. Sekarang naik tuh Star. Malam hari ini Pak Sabandi juga datang, juga capai One Star untuk bulan ini. Di belakang sekarang ini. Dari situlah saya bangun Sungai Petani. Saya bolak-balik Sungai Petani. Kenapa saya bolak-balik? Kalimantan East Timur saja saya pergi. Kalimantan, saya punya buka office di sana. Itu naik flight pagi terbang, malam sampai. Kalau dari Batam saya naik ferry ke Johor cuma 2 jam. Kalau naik pesawat cuma 45 menit ke Subang. Naik ke sini lebih dekat nggak Bapak Ibu? Lebih dekat lah. Perbedaannya cuma stamp paspor aja. Betul? Itulah saya datang ke Malaysia, ke Kuala Lumpur sampai ke Penang. Bapak Ibu lihat, kita punya saudara Melayu masih banyak kan yang join? Belum banyak loh yang join Bapak Ibu. Hanya kelompok-kelompok, beberapa kelompok saja. Kita besarkan Melayu, boleh Bapak Ibu? Boleh. Indonesia sudah besar nih, makanya kita beli plus 2 yang dari Medan ini. Hati-hati, dari Batam datang, dari Medan pun datang. Jujur Bapak Ibu, kami Indonesia angka 35 juta itu besar sekali. Karena kesenjangan sosial antara si kaya dan si miskin itu terlalu jauh. Tapi Malaysia rata-rata punya kerjaan nggak Bapak Ibu? Kalau ini ternyata bisnisnya oke, income-nya besar nggak Bapak Ibu? Besar nggak? Kalau benar ini income-nya besar, kira-kira orang mau tak Bapak Ibu? Mau Bapak Ibu. Itu bos Roda Prestasi begitu beberapa kali dapat duit, besar juga. Kalau sudah dapat duit baru tahu besar. Inilah saya kenapa sampailah ke Malaysia Bapak Ibu.
Jadi kira-kira saya datang ke sini baik atau buruk, Bapak Ibu? Baik. Bagi sebagian orang bilang, wah apa ke sini? Ambil market kami, betul? Habis keluar kami. Keluar aku tak bisa balik nanti. Tak, jangan takut. Jual nilai ini. Ya. Ya. Bahwa orang Indonesia saja datang ke Malaysia. Malaysia. Masa kita orang Malaysia tak nampak? Betul nggak Bapak Ibu? Jual saja Bapak Ibu. Bila perlu foto saya, tunjukkan ini budak Indonesia ini sampai ke Malaysia. Malaysia. Jangan sampai Bapak Ibu nanti macam mana ya ngomongnya? Sudah mulai kami ambil banyak, baru mulai, waduh, terlambat. Bapak Ibu, kedatangan kami ini membawa sebuah berita baik bahwa kami melihat market di Malaysia. Ya. Bukan Indonesia tak ada orang, banyak orang Bapak Ibu. Tapi market Malaysia bisa buka internasional. Karena orang Indonesia Bapak Ibu, orang luar negeri datang ke Indonesia itu hanya datang melancong. Tapi kalau orang luar negeri datang ke Malaysia banyak yang berbisnis. Ya. Banyak. Contoh saya, baru 3 bulan saya sudah buka Nahon sama Hatay. Mobil semua sampai. Coba tanya ini ibu-ibu nih, mau ke Batam naik apa? Naik pesawat. Tak bisa bawa mobil. Ya. Di sini boleh tak bawa mobil? Ya. Saya dari Jakarta terbang Kuala Lumpur tadi malam closing 1 di orang Si Alam, pagi-pagi saya datang ke sini. Besok jam 7 pagi saya langsung terbang ke Batam. Dekat kan Bapak Ibu? Ya. Murah lagi Bapak Ibu. Nah, next. Ini foto-foto ini saya simpan. Saya jual patan ciulin. Jangan cuma jual putir bagus Bapak Ibu. Next. Nah, kita lihat. Ini bukan foto saya, fotonya Bapak Ibu. Foto patan ciulin. Berarti saya jual putir nggak? Tidak. Saya jual bisnis Bapak Ibu. Saya jual sebuah kesaksian bahwa ini loh sudah ada yang mulai berkembang. Portir itu bonus buat apa? Sehat. Ya. Bonus buat sehat. Next. Nah, next. Nanti, next. Jangan-jangan nanti orang Malaysia pula kan ada foto Indonesia, foto Malaysia itu baru tahu. Nah, ini saya simpan semua Pak, tanya izin ya. Ini hak ciptaan. Tengok. Oke nggak leader begini? Ya. Setelah sudah selesai dia grouping semua timnya Bapak Ibu. Betul? Ini boleh jadi contoh saya, panutan saya Bapak Ibu. Kita di Indonesia sama juga bikin begini. Cuma kita memang lagi lirik market Malaysia sesuai arahan dari bos. Next. Nah, lihat. Bapak Ibu merasa nggak? Ada 2 orang Indonesia, bahkan 3 datang ke sini dipanggil oleh Riwe. Salah satu Pak Dev, Ya. Pak Stefanus, Ya. Pak Teguh. Yes. Untuk apa? Untuk apa Bapak Ibu? Untuk membantu supaya market Melayu lebih cepat berkembang. Terus untuk Pak Stefanus sama Pak Dev. Harga kami bertiga ini di mana? Di Indonesia Bapak Ibu. Ya. Inilah bisnis internasional connecting. IC saya Indonesia bisa sponsor orang Malaysia. Next. Nah, next. Ini fotonya banyak saya simpan nih. Nah, next. Banyak nih. Nah, ini saya simpan, karena ini saya jual. Ini pun bisa, makanya Pak Saman ini saya jual ini masuk dia. Next. Nah, terus oke, banyak nih, banyak sekali nih. Terus, oh ada lagi. Sampai mana? Coba. Ada Bu Enji juga. Terus kayaknya sampai ke belakang video langsung aja ke video. Ini yang saya jual Bapak Ibu. Oke nggak Bapak Ibu? Oke. Jujur Bapak Ibu, videonya di belakang. Begini, coba. Jadi saya bolak-balik Indonesia, Malaysia sudah hampir 5 bulan. Dan sudah tercipta One Star 1, 2, Two Star juga ada 2 di sini. Untuk persiapan apa Bapak Ibu? Untuk persiapan malam penghargaan tanggal 25 Maret. Kalau tidak salah ya. 25 Maret. Kalau tidak salah kabar baik juga Bapak Ibu. Ini malam penghargaan antara Indonesia dengan Malaysia untuk yang Melayu semuanya ya. Satu. Kalau tidak salah kemarin Dato ada ngomong di Indonesia, kalau tidak salah 1. Jadi kami orang Indonesia malam penghargaannya di mana?
di Malaysia. Jadi bersatu kita Bapak Ibu. Bersatu. Jadi Bapak Ibu boleh lihat juga, oh Indonesia seperti begini, oh kita kok begini. Begitu juga kami Indonesia datang nanti, biar mereka baru mulai 1-2 tahun sudah begitu besar, kok kita belum, ya kan? Itu. Dan kalau tidak salah tanggal 25 itu juga bertepatan dengan hari puasa. Ya. Tapi kalau tidak salah juga saya ada dengar hasil kemarin bahwa dibuat sampai ada buka puasa bersama, tarawih bersama. Oke nggak Bapak Ibu? Oke. Ini kan sebuah sejarah kalau memang ini terjadi. Ya. Ya kan? Baru ada perusahaan begitu Bapak Ibu. Kalau ya memang banyak orang mau sholat berjamaah kan. Tapi kalau di situ nanti berjamaah nggak Bapak Ibu? Saya akan menjual nilai ini kepada tim saya. Kapan lagi buka puasa bersama di Malaysia dan tarawih bersama? Benar Bapak Ibu? Kalau tidak salah kalau nggak salah tahun 2018 Riway pernah bikin malam penghargaan itu di Singapura bertepatan dengan Idul Fitri. Pernah sekali. Tim saya datang juga. Saya bilang kapan lagi sholat Id di Masjid Singapura? Datang juga mereka. Tergantung bagaimana kita menyampaikan kepada kita punya partner atau kita punya calon. Ayo, ribuan orang nih buka puasa bersama, makan bersama, tarawih bersama Bapak Ibu. Oke nggak Bapak Ibu? Oke. Nah memang harus bisa jual. Kalau bicara jujur banyak yang mengatakan anak gimana tua. Kalau bisa pas di Malaysia bawa aja lah. Pak Sabandi, saya punya tim baru mulai itu, dia janji 2 pas. 2 pas ya mau hadir. Kemarin bersyukur LTS dia juga bawa lebih kurang 17 orang dari sini. Hebat, baru beberapa bulan sudah begitu. Ya. Sudah berkembang, ya kan? Semoga kita bisa menjadi satu teamwork yang luar biasa. Memang antara saya dengan Pak Tan Julien berbeda, tapi kami sama-sama tim 37. Percaya, namanya bisnis ini bisnis hubungan. Ya. Dari kenalan hubungan kepercayaan dia baru kerja sama. Benar kan? Ya. Cuma yang paling tertakuti adalah nanti, ya semoga tidak terjadi. Saya mengingatkan kepada tim saya bahwa nanti akan ada ketemu orang Sungai Petani yang dia kenal. Ternyata anak omnya lah, anak tantenya lah dibawa sama ibu. Ya. Ini ada tante nih, balik-balik ke rumah dia gosok-gosok. Buat apa ikut dia? Minggu depan datang masuk ikut dia. Jangan begitu. Karena apa yang kita lakukan akan terjadi sama kita. Ya. Betul nggak Bapak Ibu? Betul. Kalau sudah bersama-sama di dalam satu wadah ini, kita jaga supaya apa? Selalu kompak. Kalau kami sesama kami di atas sudah tahu Bapak Ibu. Yang kasihan nanti gesekan di bawah ini yang bahaya. Ya. Pak Tan sama saya pasti sudah tahu. Kita lihat cuplikan ini. Langkah-langkah kecil menjadi bunga yang mekar. Demi tujuan mereka berusaha yang terbaik. Demi kesuksesan mereka gigih hingga akhir. 15 malam penghargaan Liga. Maret 2023. Sampai jumpa di sana. Indonesia gabung dengan Malaysia. Berarti itu lebih kurang saya yakin mau 5.000-6.000 orang. Ya. 5.000 sampai 6.000 orang. Di bisnis ini siapa punya orang paling banyak itulah pemenangnya. Ya. Bukan siapa jual produk paling banyak dia sukses. Orang yang paling banyak. Ya. Benar. Itulah pemenangnya Bapak Ibu. Jadi pada saat nanti acara ini, ayo ajak keluarga, calon hadir di acara ini. Oke Bapak Ibu? Oke. Kami yang dari Indonesia, dari Jakarta, dari Balikpapan, dari Bandung terbang ke Malaysia. Yang orang Malaysia dari sini cuma naik 4 jam saja, tak nampak lagi.
Awas nanti Charles yang kebun 10-100 ribu datang ke sini. Ya. Ini udah 3 nih Bapak Ibu. Tambah 3 BD 6 dah. Nanti duplikasi 10 datang sini, 100 datang sini, baru aduh, kenapa tak dari kemarin? Freeway baru mulai, company baru buka, Bapak Ibu, di Singapura, di Taiwan, dan di Jepang. Oke Bapak Ibu ini, Oke. hadir sama-sama, ya, kita sukseskan sama-sama. Ya. Ya, saya ucapkan yang hadir sehat selalu, sukses selalu, selamat malam, terima kasih.